sahabat YouTube, bagaimana jika anak yang berkebutuhan khusus harus mengikuti outbound? Pastinya tetap mereka bisa menikmati bagaimana serunya outbound. Tetapi harus kita perhatikan beberapa hal. Simak terus video saya. Anak berkebutuhan khusus tentunya beda dengan anak-anak yang lain yang notabene-nya bisa berkomunikasi aktif dengan kita. Nah, bukan berarti anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa berkomunikasi aktif. Mereka bisa, hanya saja yang harus kita pahami adalah bagaimana semua komunikasi yang kita berikan bisa dia terima sesuai dengan versi atau pemikiran kita. Nah, di sini jika anak-anak yang berkebutuhan khusus harus melaksanakan outbound, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena tidak semua anak yang berkebutuhan khusus itu pernah merasakan kegiatan outbound yang sifatnya kegiatan di luar ruangan. Maka untuk mengadakan kegiatan outbound khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, pendekatan. Jadi pengalaman saya yang pernah saya alami dalam artian sebelum melaksanakan kegiatan outbound untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka lebih nyaman jika kita mengadakan pendekatan terlebih dahulu. Intinya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak semuanya akan nyaman dengan orang baru. Dan tentunya bagaimana kita untuk bisa menyelaraskan komunikasi kita. Dengan pendekatan sebelum kegiatan berlangsung, ini akan memudahkan kita di saat mereka ada di lapangan nanti. Tentunya perilaku mereka saat berada di dalam ruangan ataupun di lapangan ini sangat beda sekali. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana jika kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik sesuatu hal yang berkaitan dengan keamanan. Jadi tujuan untuk pendekatan di awal sebelum kegiatan adalah untuk memberikan bagaimana mereka rasa nyaman. Yang kedua adalah menyelaraskan komunikasi agar apa yang kita berikan permainan di lapangan nanti bisa mereka tangkap, dan yang lebih utama adalah mereka paham tentang bahaya dan resikonya. Yang kedua adalah ikut sertakan para pendidik atau gurunya.
tentunya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sudah akrab dengan guru atau pendidiknya. Nah, jika guru dan pendidiknya ini diikut sertakan di lapangan, tentunya anak-anak berkebutuhan khusus ini akan merasa nyaman, merasa ada yang jaga atau merasa ada temannya, sehingga apa? Sehingga berinteraksi dengan kita selaku orang yang notabene-nya baru mereka kenal bisa secara maksimal dan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Tentunya setiap permainan akan dapat mereka nikmati dan kegiatan ini bisa tepat sasaran untuk dilaksanakan bagi mereka. Yang ketiga adalah tim fasilitator atau tim pemandu outbound. Tentunya harus lebih banyak di sini. Karena apa? Karena segi keamanan sangat dibutuhkan dan menjadi faktor nomor satu. Bukan berarti keamanan jatuh atau bagaimana. Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini ada yang sebagian itu senang melakukan kegiatan sendiri atau lepas dari kelompoknya. Nah, hal ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Karena jika tim fasilitatornya sedikit, maka jika ada peserta yang senang keluar dari timnya, maka bisa untuk langsung menindaklanjuti. Sehingga apa? Sehingga pengawasan kita terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak lepas dari pengawasan kita. Yang keempat adalah lokasi kegiatan. Tentunya kita selaku fasilitator outbound atau pemandu outbound pasti paham mana lokasi yang membahayakan maupun tidak bagi anak-anak. Nah, di sini memang harus ekstra, betul-betul aman untuk peserta outbound yang notabene-nya adalah anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak bisa kita samakan dengan anak-anak yang lain yang biasanya kita adakan. Nah, di sini harus betul-betul kita lihat kalau perlu dan harus sebetulnya sih untuk kita survei dulu bagaimana lokasi yang nantinya untuk kita tempati sebagai kegiatan outbound. Nah, terutama jika terjadi hujan maka evakuasinya kita sudah bisa dapat mengatasi hal tersebut.
Yang kelima adalah bentuk permainan. Kita harus bisa menyesuaikan bentuk permainan yang cocok untuk mereka. Tidak harus menggunakan banyak fisik dan tidak harus menggunakan banyak berpikir. Nah, yang penting mereka mau melakukan dan merasa gembira, ini adalah tujuan yang nomor satu. Karena apa? Karena kalaupun banyak fisik bisa saja mereka mudah capek atau mudah jenuh atau banyak berpikir sehingga mereka tidak paham apa yang kita maksud untuk bentuk permainan yang kita berikan. Maka dapat kita sesuaikan sesuai dengan program yang diminta oleh pihak sekolah atau panitianya. Nah, di sesi awal yang berkaitan dengan pendekatan ini sangat penting. Karena apa? Karena nantinya game-game apa yang harus kita berikan di sini yang akan menentukan keberhasilan dari kegiatan yang kita adakan untuk adik-adik atau siswa sekolah yang berkebutuhan khusus. Tetap semangat dan salam merdeka.